bagaimana bisa seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi, padahal dia tidak menikmati sepeser pun dari uang negara yang dianggap dikorupsi tersebut. Atau tidak ada sepeser pun aliran dana yang masuk ke rekeningnya atau dinikmati oleh si terdakwa. Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan dari netizen, sahabat semua, terkait dengan tuntutan terhadap Tom Lembong. Sebagaimana kita tahu, Tom Lembong telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tipikor Jakarta dengan tuntutan hukuman selama 7 tahun penjara. Dan menariknya, di dalam tuntutan tersebut dinyatakan bahwa Tom Lembong terbukti telah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Tom Lembong terbukti telah memperkaya 10 perusahaan. Patut digarisbawahi, memperkaya 10 perusahaan, tidak memperkaya dirinya sendiri. Pertanyaannya kemudian, bagaimana bisa seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi, padahal dia tidak menikmati sepeser pun dari uang negara yang dianggap dikorupsi tersebut. Atau tidak ada sepeser pun aliran dana yang masuk ke rekeningnya atau dinikmati oleh si terdakwa. Ya itulah menunjukkan kalau dakwaan dan tuntutan itu menjadi tidak konsisten. Dia menuntut korporasi, tapi yang dituntut adalah pribadi-pribadi orang. Korporasinya tidak dipermasalahkan. Nah, sehingga dalam persidangan ini sudah absolut, memang Pak Tom Lembong tidak menerima apa-apa. Dan dalam persidangan juga terungkap fakta, Pak Tom Lembong itu tidak pernah ketemu dengan pihak-pihak perusahaan tersebut. Karena yang menunjuk pihak-pihak perusahaan tersebut adalah BUMN. BUMN itu dalam hal ini PPI yang menunjuk itu mereka. Dan itu melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Rahmat Gobel sebelumnya. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh kawan-kawan jaksa. Fakta-fakta persidangan ini seperti diabaikan. Lalu juga ada pembalikan fakta yang kemarin pernah sempat kita katakan juga. Kesaksiannya Rahmat Gobel mengatakan bahwa ketika Induk Koperasi Angkatan Darat kalau tidak salah mengajukan perpanjangan untuk melakukan stabilisasi harga, itu diabaikan oleh Rahmat Gobel. Artinya tidak diterima. Jaksa menyampaikan seperti itu. Padahal faktanya dijelaskan Rahmat Gobel itu ketika menerima surat itu seminggu kemudian dia diganti oleh Pak Tom Lembong. Jadi bagaimana dia merespon surat tersebut? Nah, sahabat, mengapa bisa demikian? Kalau kita cermati pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, memang di sana disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau pihak lainnya yang dapat merugikan keuangan negara. Begitu rumusan pasal 2 ayat 1 tersebut, sahabat semua. Jadi jelas, di situ dirumuskan alternatif. Jadi, sekalipun tidak memperkaya dirinya sendiri, tapi ternyata kemudian terbukti memperkaya orang lain atau memperkaya pihak lain, maka itu dianggap sebagai sebuah tindak pidana korupsi, sahabat semua. Nah, bagaimana sikap majelis hakim terhadap tuntutan tersebut?
kita tunggu saja apakah majelis hakim setuju dengan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Karena dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Tom Lembong sendiri ataupun melalui penasihat hukumnya, jelas mereka menilai bahwa tuntutan jaksa penuntut umum ini sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terbukti atau terungkap dalam persidangan. Walaupun jaksa tidak mengatakan bahwa uang tersebut atau Tom Lembong tidak menikmati sepeser pun dari uang negara, tapi jelas jaksa penuntut umum menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Tom Lembong itu telah memperkaya orang lain atau pihak-pihak lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Padahal menurut bukti yang terungkap di dalam fakta persidangan, Tom Lembong dan PH-nya mengatakan bahwa semua bukti, semua dakwaan tersebut terbantahkan dalam persidangan. Nah, sahabat, kita tunggu saja bagaimana sikap majelis hakim terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Kita berharap majelis hakim dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Semoga saja putusan majelis hakim nanti bisa mendukung penegakan hukum pemberantasan korupsi yang masih menjadi persoalan mendasar di negara kita saat ini. Nah, kalau sahabat memiliki opini, memiliki pendapat terhadap kasus ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan Catatan Hukum. Kita jumpa lagi dalam edisi berikutnya. Salam.